I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu aktivitas yang sudah menjadi kebudayaan nih di kalangan masyarakat Aceh. Nah, kebudayaan tersebut merupakan budaya duduk di warung kopi dalam perspektif masyarakat Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, di Aceh sendiri terdapat banyak sekali warung-warung kopi yang menyediakan berbagai olahan dari kopi, mulai dari kopi hitam, kopi gayo, sanger, dan berbagai olahan lainnya. Budaya duduk di warung kopi ini sudah ada sejak dulu nih, jadi bukan merupakan satu kebiasaan baru. Namun, yang duduk di warung kopi juga bukan hanya orang-orang tua atau bapak-bapak, tetapi juga dihuni atau dikunjungi oleh berbagai kalangan usia nih, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan sampai bapak-bapak. Di zaman sekarang ini, duduk di warung kopi bukan hanya sebagai pelepas penat dari dunia luar nih, tetapi juga bisa melakukan aktivitas yang sempat tertunda dan tidak dikerjakan di rumah, seperti melakukan tugas, membuat tugas bagi mahasiswa, bermain game bagi anak-anak, serta membahas politik di kalangan bapak-bapak. Jadi penasaran bukan tentang bagaimana budaya duduk di warung kopi dalam perspektif masyarakat Aceh? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kami mengumpulkan berbagai reaksi dari narasumber yang sudah kami wawancarai berikut ini. Bang, Jom kan? Kami ingin mencari abang tentang budaya duduk luar kopi bang. Budaya duduk di luar kopi. Boleh makan? Boleh. Pertama bang ya, seberapa sering abang duduk di warkop dan tujuannya karena kebiasaan, karena tujuan tertentu atau memang ada tuntutan batin gitu bang? Ini jawabnya pribadi atau umum? Umum aja bang, nggak usah formal bang. Nggak apa. Kalau dominan untuk anak remaja sekarang, yang untuk duduk di warkop tuh jadi udah aktivitas sehari-hari. Apalagi kayak misalkan anak muda sekarang kan dominannya main game kan, makan, udah pasti numpuknya tuh di warkop. Nah, apalagi di warkop sekarang rata-rata tersedia wifi, jadi orangnya lebih enak akses untuk main gamenya. Terus kalau dibilang budaya, ya daerah Aceh kita ini udah kayak memang budaya, baik anak muda, orang tua, bahkan anak-anak pun sekarang udah mainnya di warkop rata-rata. Nah, saya bilang ada sama orang tua udah punya HP, main game, semua orang tua, anak-anak hampir rata-rata warkop. Jadi intinya aktivitas yang sudah biasa begitu bang ya. Nah, Kemudian bang, pertanyaan kedua, menurut abang, mengapa orang-orang lebih memilih warkop gitu bang daripada kafe atau tempat-tempat nongkrong lainnya gitu bang? kenapa milih warkop ya gimana? Untuk warkop sendiri, kebanyakan warkop ya dari segi harga, dia harganya standar, lebih murah daripada kafe-kafe yang ada di kota gitu. Kemudian untuk warkop sendiri gimana ya, dia lebih ke umum, kayak anak-anak, remaja, orang tua, itu semuanya ada. Sedangkan di kafe dominan kayak khusus remaja, nggak ada orang tua yang ke kafe. Oh, berarti dari segi ekonomis dan suasananya bang ya? Ya, nah kan warkop pun dominan kayak lebih nyantai gitu, ada udara masuk sejuk gitu, lebih santai. Ini menurut abang lagi bang, menurut abang bang ya, apa menurut abang budaya duduk di warkop ini memang sudah ada dari dulu, dari nenek moyang kita bang, atau baru-baru zaman milenial ini munculnya? Kalau budaya mungkin udah ada dari dulu, tapi orang dulu lebih ke warkop itu untuk diskusi, dan itu dominan orang tua pagi hari
suku-suku pagi-pagi minum kopi segelas, itu lebih ke orang tua. Nah kan beda budaya sekarang, orang duduk di warkop tuh main game. Nah itulah bedanya yang pada saat milenial sekarang dengan orang dulu. Nah makanya budaya dulu tuh lebih harmonis, orang duduk di warkop buat diskusi, buat cari ide, ngobrol. Anak-anak sekarang apa? Main HP, main game, main laptop, sibuk dengan kesibukannya sendiri masing-masing. Jadi intinya menurut abang udah duduk di Aceh ini sudah ada sejak dulu dan yang membedakannya cuma tujuan bahkan. Terima kasih banyak bang. Ya, sudah. Semangat. Oke. Ya, bang, tugas kuliah. Jurusan apa bang? Jurusan ilmu pemerintahan. MK-nya sosial budaya Aceh. Minta buat tugas video. Apa biasanya tuh? Pak Effendi, Bang. Oh Pak Effendi. Oh Pak Saleh. Pak Effendi Hasan. Oh, betul. Ini izin bertanya sama abang. Ini pertanyaan pertama, bang. Betul. Biasanya warkop ini ramai jam berapa, bang? Kalau warkop ini biasa ramai waktu malam kan. Biasa orang datang sini itu waktu malam. Biasa ke malam jam-jam sekitar jam 8 jam 9 itu ramai di sini. Ada kan terbuka juga ya. Tuh aktivitas malam tuh main bola, nonton bola, Iya, mabar, bang. iya mabar. Kadang-kadang kan ada orang yang sini mau buat tugas juga ya kan kalau malam. Kalau siang ramai ada juga biasa karena mungkin ini karena suasana masih lebaran ya. Mungkin orang masih ada di kampung sama pacar. Kalau pribadi dia lebih enak di sini ya lebih leluasa kan untuk ya juga apalagi kalau siang kan nggak terlalu rame nih, beda ceritanya kalau malam ya. Oke, pertanyaan kedua, pendapat abang nih, duduk di warkop nih ada manfaatnya, bang? Baik atau buruknya gitu? Baik Efeknya? efeknya baik atau buruk gimana tunda azan no? Tunda azan dulu. Lanjut pertanyaan dua, bang. Ya boleh ya. Pendapat abang nih, bagaimana budaya duduk di warkop nih, ada efek baiknya atau buruknya? Udah efek duduk di warkop ya. Baiknya Itu tergantung sama pribadi orang kan, pribadi orang individu. Mau dia duduk di warkop itu untuk apa dulu? tujuannya? Iya tujuannya apa? Kalau emang dia, kadang kan ada orang yang kalau dalam psikologi kan dia healing gitu ya. Healing. Ada healingnya ke warkop duduk sendiri gitu ya. Nah itu ada juga memang dia ke warkop itu memang punya tugas ya. Punya tugas. Enaknya di mana? Tugas. Buat tugas misalnya kami hari ini duduk kan buat tugas. Masing-masing ada pun dia sama-sama kan buat tugas kelompok. Apalagi biasanya kan selama pandemi pasti ataupun selama kampus ditutup otomatis kan lebih banyak ke warkop mahasiswanya. Karena pengaruh itu tadi yang kampus ditutup. Ya, Seharusnya kan mahasiswa nggak ke warkop, jarang ke warkop. Kenapa? Karena kampus dibuka. Tapi karena warkop dibuka, kampus ditutup, otomatis lebih ramai di warkop. Nah itu kembali lagi pada orangnya, maukah dia berdampak positif atau enggaknya, kembali lagi dia. Kalau emang dia duduknya itu ada tujuan buat tugas. Apalagi misal kami nih, kan nggak bisa kampus, kan? Kalau kampus duduk pasti ditangkap atau segala macam lah karena pandemi kan. Nah, nanti paling duduk sebentar pasti disuruh ini pergi tempat lain karena di kampus memang bisa aktivitas, kecuali memang ada lighting berapa yang bisa aktivitas di kampus kami, lighting 20 bisa dikasih lighting atas ke kampus. Udah berarti kami kan mau tidak mau gitu kan ke warkop untuk diskusi, pasti ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya juga untuk warkop. Kembali lagi kalau orang mau untuk healing ya silakan gitu kan. Ya. Kadang dia duduk sendiri di warkop itu healing karena mungkin dia banyak tugas ke warkop mungkin dia lebih fokus di warkop untuk buat tugas ya nggak masalah gitu kan. Kadang keterbatasan internet juga dia di rumah. Nah kan paket meningkat ya, apalagi online meningkat sekali kuliah paket. Zoom. Ya kuliah Zoom jadi otomatis kan kecuali memang ada paket dari pemerintah misalnya itu ya beberapa bulan, nah mungkin dia akan betah di rumah. Tapi kalau emang nggak ada paket itu lagi kan otomatis orang ke warkop untuk menghemat biaya juga. Ada sebab orang ke warkop itu ada kan latar belakangnya keterbatasan paket, udah dia ke warkop mau gimana kan, orang pasti ke warkop. Jadi ada dampak negatifnya, ada dampak yang baiknya gitu. Kalau emang dampak negatif ya otomatis dia cuma duduk aja kan, nggak ada biaya apa-apa gitu. Nah itu kan buang waktu juga. Ada hal-hal yang memang bisa dilakukan selain di warkop kalau emang itu bukan untuk kepentingan apakah dia untuk kepentingan untuk healing dia atau untuk buat tugas. Kalau itu kan emang ada
dampak positif. Tapi kalau emang nggak ada dampak negatif, kalau dampak duduk-duduk aja otomatis kan negatif kan? Ya, negatif. Ya, negatif kenapa? Dia buang waktu. Buang waktu, Iya, udah buang bisa waktu. dikerjain tugas atau segala macam. Nah, bisa tahunya bisa dibuat tugas ataupun isi waktu dengan hal yang positif, apakah dia baca buku segala macam di rumah untuk hal yang positif lainnya. Terus balik lagi ke individu masing-masing. Ya, tapi Pertanyaan yang ketiga bang, dari banyaknya tempat kenapa warkop yang dipilih jadi tujuan? Kenapa nggak kafe atau kemana gitu bang? kenapa warkop jadi tujuan Tujuan dibandingkan utama. kafe atau dibandingkan sebenarnya kalau memang kalau dari abang tadi ya, kalau kalau kampus dibuka otomatis warkop dari segi mahasiswa kurang peminat ke warkop. Kenapa? Otomatis kan aktivitasnya di kampus semua. Nah, ini karena kampus keterbatasan, nggak dikasih akses kan karena beberapa hal, karena pandemi ya. Kalau nanti kumpulan di sana otomatis orang ke warkop. Biasanya kan pasti orang ke kampus. Ya, mahasiswa tuh otomatis ke kampus. Aktivitas kan lebih enak di kampus, di kawannya. Kalau di warkop kan terbatasan di kawan. 4 orang, 5 orang kalau di warkop kan nggak mungkin rame-rame. Tapi kalau di kampus dibuka otomatis lebih rame di kampus. Ya kan, diskusi, kegiatan misal apa, pembuatan video, pembuatan lain-lain gitu, aktivitas gitu bang. ya pasti lebih banyak di kampus. Nah, kenapa orang sekarang beralih ke warkop? Ya, karena kita lagi nggak bisa kampus, otomatis peningkatan ke warkop kan lebih banyak mahasiswanya ke warkop. Kenapa? Untuk buat tugas tadi dia harus buat tugas di jumpa kawannya. Ya, jumpa kawan kan untuk berdiskusi pasti ke warkop. Nah, kalau misalnya kampus buka otomatis di kampus semua lebih banyak kumpul. ya, lebih berkurang kalau aktivitas mahasiswa di warkop selama kampus dibuka pasti berkurang. Kenapa ke warkop nggak ke kafe gitu ya? Nah, kalau dibandingkan itu mungkin Dari segi ekonomi. ya segi ekonomi itu ini lebih mahal kalau ke kafe ya. Ya mungkin katakanlah berapa misalnya, ini misalnya tapi nggak tahu kafe, ini nggak sebut kafenya aja, tapi sebut harganya lah gitu ya. Misal kopi di sana 10.000, 18.000. Nah, kalau kenapa dia lebih ke warkop dibandingkan kafe? Otomatis kan di kafe lebih mahal. Ya kan? Ya, kafe lebih mahal. Apalagi kadang-kadang kita mahasiswa yang ngekos di sini kan keterbatasan, kecuali memang orang pada Aceh. Ya. Mungkin dia karena ada orang tuanya di sini, ada keluarga di sini. Nah, kalau anak kos otomatis kan lebih ke warkop. Nah, gitu ya. Lebih menghemat. Ya, lebih menghemat dana. Dia ke warkop untuk diskusi, untuk pembuatan tugas. Nah, seharga di warkop kan lebih harga ke mahasiswa gitu ya. Nah, dibandingkan kafe. Kalau kafe 18.000, dia mungkin bisa hemat beli makan, beli seharian gitu 18.000 kan. Dibandingkan kalau duduk warkop otomatis hemat biayanya. Nah, dibandingkan kafe, maka orang lebih dominan ke warkop dibandingkan ke kafe. Mungkin di kenyamanan pun lebih sama ya, bang. sama aja sebenarnya kan. Beda, cuman paling gengsi bang. Iya, gengsinya. Sebenarnya kalau memang kita mahasiswa, ya ke warkop aja, karena kan kita untuk kepentingan sama-sama kan. Nah, lebih hemat biaya juga daripada kita pertahankan gengsi ke kafe, lapar waktu perekonomian menipis ya. Apalagi anak kosan, masak lagi, beli makan lagi kan, beras lagi segala macam. Tahunya kan bisa hemat sebulan, gara-gara ke kafe seringan jadi setengah bulan. Nah, jadi kan merepotkan orang tua lagi ya, transfer uang mungkin ya. Tahunya bisa sebulan, jadinya setengah bulan gara-gara ke kafe. Di warkop yang dicari kan misal buat tugas, yang dicari kan siap tugasnya, tujuannya tercapai kan, gitu kan? Bukan untuk mempertahankan gengsi kita ke kafe nih ceritanya. Tapi kalau emang kafe sesekali misalnya ngopi ataupun pengen di kafe nggak masalah, tapi jangan keseringan kan gitu. Tapi kalau untuk buat tugas ya bagus ke warkop aja, yang penting tugas siap, untuk aktivitas kita mahasiswa tercapai, untuk diskusi juga sampai juga di warkop ya, lebih efisien juga untuk dananya, lebih bagus ke warkop aja. Maka kami di sini juga kalau untuk rapat kegiatan apa, buat tugas bareng atau segala macam pasti ke warkop gitu. Tapi kalau emang di kampus dibuka ya ke kampus dong gitu ya. Kita lebih kenal kampusnya ya, lebih kenal ke kampusnya, apalagi kita rating 20, rating 21 gitu ya. Lebih banyak kenalan di kampus. Ya, lebih banyak tahu nih ruang kapolnya di mana, ruang ini lebih menjiwai ke dalam dunia kampus gitu. Apa Bang Leti Ya, Bang Leti pun kita lebih kenal. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Hal yang mendasari Abang betah duduk di warkop tuh? Hal yang mungkin mendasari wifi kadang, wifi-nya. Kalau segi betah duduk di warkop kan ada fasilitas di warkop itu kan wifi gitu ya. Apalagi kita sama pandemi, seperti kita bilang kan butuh wifi itu paket itu kan banyak gitu kan. Kalau kita nge-zoom aja berapa GB itu kalau kita nge-zoom 2 jam non stop, apalagi on cam ya. Itu kan butuh
biaya yang sangat besar untuk paket itu. Maka dari itu kenapa orang betah ke warkop? Kalau abang tadi nih ya kan, betah di warkop karena itu ada fasilitas wifi, kita hemat biaya kan. Bisa minum 10.000 misal ada buat tugas sampai siang sampai sore, kita 10.000 aja habisnya. Iya, habis buang 10.000 aja dibandingkan dengan yang kita beli paket sampai BGB gitu ya, sampai habis sampai 5 GB itu kan butuh biaya juga. Sampai kita beli 5 GB ini 25.000, 3 hari dah habis gitu. Tapi betah di warkop karena itu kita kadang-kadang buat tugas kan harus kelompok juga. Jadi kita kan berdiskusi nih dengan teman-teman, apakah rapat, agenda, organisasi segala macamnya, lebih betah di warkop karena itu. Karena kita kan jumpa kawan dibandingkan nggak ada jumpa nih, karena kami yang Lighting 20 kan susah kali jumpa ya, apalagi orang semua di kampung gitu ya. Jadi banyak daring banyak daring, otomatis kami ke warkop untuk bikin Zoom, bisa gitu, bikin kegiatan Zoom supaya komunikasi kami juga terjaga kan dengan teman-teman yang di sana, apalagi karena nggak ada ke kampus. Mungkin itu yang membuat betah di warkop ya kan. Mungkin itu aja bang. Gitu aja. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Nah, jadi nih Bang, saya mau nanya nih, menurut Abang nah jadi menurut Abang nih, biasanya warkop nih ramai diisi sama bapak-bapak atau remaja? Kalau pengunjungnya tergantung waktu. Kalau pagi ke siang itu kebanyakan bapak-bapak. Tapi kalau dari siang ke sore, malam kebanyakan remaja. Terus tuh biasanya jam berapa nih warkop ini ramai? Kalau ramai pas waktu makan siang, habis maghrib ke malam ramai. Nah, habis itu kopi yang sering dipesan sama pengunjung tuh apa biasanya? Kalau minuman paling sering biasanya kopi hitam, kopi sanger, dan minuman teh, minuman saset ada juga. Tapi kebanyakannya kopi hitam biasa. Kasih Bang ya. Baik nih Pak, seperti yang kita tahu kan di Aceh ini sendiri sangat banyak kedai kopi. Jangankan di Aceh, di Banda Aceh saja sangat banyak berdirinya kedai kopi. Lantas, hal apa yang mendasari sehingga kedai kopi ini banyak berdiri di Aceh? Kemudian, apakah hal ini berkaitan dengan kebudayaan kita? Kebudayaan yang mana di situ menjelaskan bahwasanya budaya duduk di warung kopi baik atau tidak itu Pak? Sebenarnya kalau di Aceh itu kan pada dasarnya budaya mengopi itu bukan dari hari ini. Dari kakek buyut kita sudah berkopi. Artinya pada dasarnya juga budaya kita tuh udah menjadi kehidupan dan tempat silaturahminya kita sendiri sesama masyarakat, sesama rekan-rekan, dan kadang-kadang lebih menjelaskan kita pada saat ngopi ini kita saling menyelesaikan masalah. Jadi hal itu bukan hal yang tabu dan itu menjadi syarat orang Aceh. Kalau tidak ada kopi, saya rasa untuk sosial sesama manusianya kurang. Nah kan dari experience Bapak nih, apa yang mendasari atau yang membedakan duduk di warung kopi Aceh dengan duduk warung kopi di luar Pulau Aceh itu sendiri? Dibeda itulah yang saya jawab dari awal tadi. Karena objek kita duduk ngopi ini saling silaturahmi, saling mengenal satu lain, menyelesaikan masalah, diskusi atau apa sejenis seperti itu. Kalau di luar kita tidak ada sempat untuk berseperti itu, cuman untuk mencari minum kopi, untuk tenang sebentar, ya dengan suasana bekerja, cuman minum dengan bukannya hal mencari hal yang bukan yang berarti saya bilang positif negatif, tetapi
kesempatan itu tidak ada dalam seperti orang Aceh. Memang udah budaya kalau tidak ada kedai kopi nggak ada hidup satu hari, saya rasa seperti itu. Berarti ini menurut Bapak budaya duduk ngopi di warung kopi ini baik untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Ya iya, karena kenapa? Bukan berarti mengatakan orang Aceh itu malas, tapi memang itu budaya yang nggak bisa diubah, dan dari itu budaya dalam suatu gen atau yang gen kita. Kenapa? Sebenarnya mengopi di orang Aceh itu tidak ada perempuan, tapi sekarang hari ini sudah ada perempuan di sini. Itu terjadi dari dasarnya mana? Kita keturunan daripada Timur itu tidak ada perempuan yang ngopi, tetap laki-laki yang ngopi. Nah, tapi ya sekarang budaya Aceh udah bagi saya agak rusak sedikit. Kenapa? Sudah banyak tabiat-tabiat yang melanggar syariat. Artinya apa? Banyak tempat bukan mengopi lagi, tempat mencari kesempatan lain di mana bisa dia, maaf saya cakap sekarang udah terlanjur dengan dunia online, udah ya tempat sasana berjudi secara tidak langsung seperti main chip atau segala macam. Dan situ juga sesuatu teknologi itu bukan berarti disalahkan, karena di saat minum kopi itu kita mencari inspirasi untuk bekerja, untuk mencari satu pekerjaan. Mungkin seperti kalian mahasiswa, seperti saya dulu juga, untuk mencari bahan untuk skripsi di kedai kopi juga. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti ya sudah dunia lain gitu. Jadi yang dunia bukan tabiannya orang Aceh sudah berkumpul di kedai kopi juga. Jadi itu agak menjadi rusak seperti itu. Oh, berarti kesimpulannya duduk di warung kopi ini hanya dikhususkan untuk kaum lelaki saja. Ya pada dasarnya orang Aceh seperti itu. Baik di kampung ini kan sekarang udah kategori udah open lah. Kalau dulu setiap sudut kampung itu ada kedai kopi, semuanya itu tempat silaturahmi, saling membahas suatu masalah, baik dalam itu agama ataupun acara-acara yang akan datang untuk belajarnya sesama manusia kita yang nggak tahu dengan apa. Di kedai kopi muncul juga itu. Tapi yang sekarang menjadi rusak, yang seperti saya, ada hal-hal yang negatif yang menggunakan orang Aceh ini tabiannya gimana ya, sesuatu yang baru dia harus tahu walaupun negatif. Jadi ini kan ada tidaknya solusi dari Bapak supaya kebudayaan duduk di warung kopi ini kembali lagi seperti semula. Ya kalau bisa kenapa tidak, karena silaturahmi yang bagus itu. Karena untuk menghargai tamu kita datang dari jauh. Di rumah kita nggak sampai ke rumah, mending di kedai kopi aja. Ya bla bla bla, makan, beli bla bla. Kalau di rumah dengan aktivitas, apalagi budaya sekarang manusianya perempuan udah banyak bekerja. Kalau dulu kita di rumah udah ada kopi sampai itu assalamualaikum masuk pertama. Nggak ada istilah ditaruhkan kopi sama siri. Tapi sekarang itu sudah hilang. Maka diganti di kedai kopi. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Nah teman-teman, jadi bisa kita simpulin nih bahwasannya rata-rata usia pengunjung kedai kopi di Aceh ialah didominasi oleh para lelaki, terutama para remaja dan juga para orang tua, minimal dari usia 17 sampai dengan 40 tahun. Nah kemudian aktivitas yang seringkali mereka lakukan selama mereka berada di warung kopi, selain daripada makan dan minum kopi tentunya, mereka juga saling bertukar cerita, pengalaman, mengobrol, dan juga terdapat beberapa individu yang mengerjakan tugas seperti tugas kuliah misalnya maupun tugas kantoran. Nah jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua, selain sebagai penambah atau memperluas wawasan terkait kebudayaan kita sebagai masyarakat Aceh. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show